Selamat, semoga Tuhan selalu bersama kalian semua. Baru-baru ini terjadi banyak hal yang sangat mengejutkan, di mana para manusia yang berkedok agama, yang berkedok sebagai ulama, akhirnya dibuka oleh Allah satu persatu. Karena apa? Mereka, para ulama palsu itu, telah banyak menjerat manusia, menipu manusia. Kita mungkin tidak usah sebut nama-namanya. Begitu terbuka, segala aibnya pun terbuka. Ini yang menjadikan krisis kepercayaan umat. Ya, krisis kepercayaan umat Islam kepada ulama-ulama, kepada kiai-kiai, kepada ustadz. Karena mereka itu tidak mengajarkan bagaimana kaidah agama yang sebenarnya. Bagaimana caranya untuk mendekati Allah, untuk menikmati zikir, untuk mendekati rasa cinta kepada Rasulullah. Terbayang bagaimana kalau kita mati nanti, disiksa di alam kubur hanya karena salah memilih kiai, memilih ulama. Kita berniat ingin masuk surga, tapi kita justru salah jalan. Mereka paham Al-Quran, mungkin mereka juga pandai mengaji. Dikit-dikit mengeluarkan dalil, ya, banyak ayat yang dia hafal, mengajarkan kebaikan, menipu dengan dogma-dogma agama. Akhirnya banyak yang terjebak, banyak yang terpengaruh. Siapa yang salah? Yang salah adalah kita sendiri, karena kita tidak meminta kepada Allah petunjuk. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku petunjuk kepada siapa aku belajar agama Islam yang murni, yang baik. Ya Allah, bagaimana caranya aku bisa mendekati Engkau dengan jalan Islam yang benar? Lalu siapa ya Allah yang aku ingin dapat ilmu yang terbaik darimu ya Allah? Harusnya kita minta petunjuk. Salat istiqoroh. Kepada siapa kita ingin belajar, ingin berguru? Fenomena sekarang ini jadi kacau balau. Semakin jelas bahwa umat Islam ujung-ujungnya duit. Kita lihat orang-orang yang bergelar profesor dengan pangkat yang berbintang. Ya, kalangan orang-orang pintar secara akademis duniawi ya. Tapi kejebak dalam fenomena seorang kiai, seorang ulama, seorang yang mengaku dirinya mampu menggandakan uang. Atau ada lagi ulama kiai yang mengaku bisa memberikan ilmu kanuragan, yang gak mempan dibacok, yang gak mempan ditembak. Itu semua kacau balau. Islam tidak mengajarkan bagaimana kita menjadi kebal senjata. Islam tidak mengajarkan bagaimana kita bisa menggandakan uang. Islam tidak mengajarkan kedikjayaan, kanuragan. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana hati kita, pikiran kita bisa cinta dan rindu kepada Allah. Bagaimana kita bisa mendekati Rasulullah. Bagaimana kita bisa hidup bahagia di alam kubur dan di akhirat nanti. Itu yang diajarkan Islam, sebenar-benarnya Islam.
makanya ada akhlak di situ. Ada sopan santun, ada solidaritas, ada kesabaran, ketulusan, keikhlasan, keyakinan, ingat Allah, ingat Rasul, salawat. Itu semua jika dilakukan dengan baik, insya Allah menjadi baik. Masalahnya, semua itu dilakukan untuk mencari selain Allah. Sholat ingin cepat kaya. Sholat duha ingin dapat rezeki. Berzikir supaya dapat kekuatan. Beribadah supaya dapat ilmu kanuragan. Jelas itu salah semua. Hindari itu. Setiap ulama yang mengaku dirinya bisa memahami ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu laduni, lupakan. Kita tidak butuh ilmu laduni. Yang kita butuhkan adalah ilmu mendekati Allah, ilmu mencintai Rasulullah, ilmu mendekati Al-Quran dan memahaminya. Itu yang harus kita cari. Nah sekarang banyak nih yang jualan ilmu. Bayar sekian dapat ilmu kebal, bayar sekian dapat ilmu kewibawaan, bayar sekian dapat cepat naik pangkat dan jabatan. Nah itu kekacauannya. Salah pilih. Karena salah pilih dan tersesat di jalan yang tidak benar, maka Allah membukakan siapa ulama ini, siapa kiai ini. Tertangkaplah, terhukumlah, tersangkalah oleh hukum-hukum dunia. Lalu bagaimana dengan umatnya? Ya pasti berantakan. Nah, sebaiknya kita mulai introspeksi diri. Apakah kita sudah dekat kepada Allah? Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah kita sering berzikir atau berselawat? Apakah kita sudah benar-benar ikhlas menjalani hidup ini? Apakah kita sudah nerimo segala apa yang Allah kasih kepada kita? Kita pahami dulu diri kita. Jika kita ingin mendalami ilmu agama, maka bertanyalah kepada Allah. Salat istiqoroh, memohon, ya Allah, apakah benar si A, si B, si C itu adalah orang yang murni Islamnya kepadamu, ya Allah. Jika benar, maka tuntut aku kepadanya. Jika salah, jauhkan aku, ya Allah. Ganti dengan yang lain, yang lebih baik. Karena aku tidak ingin menjadi hamba-Mu yang sia-sia hidup di dunia, mati tersiksa, dan di akhirat nanti terlaknat. Ya, begitu. Semoga diingat, terutama untuk diri saya sendiri. Karena saya pun juga terus belajar dan belajar. Semoga Allah membimbing saya dan kalian semua. Insya Allah.